Saudara semua dimanapun saudara berada, baku dapa di hari yang baru, di waktu yang baru, dan semoga kita semua memiliki kekuatan, kesegaran, kesehatan yang dari Tuhan, anugerah, sukacita yang dari Tuhan. Nah, di situasi-situasi kehidupan setiap hari belakangan ini, banyak orang selalu memikirkan apakah masih ada masa depan bagi dirinya. Apakah masih ada masa depan bagi hidupnya? Nah, saudara, setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan. Hari ini ketika kita memikirkan hari depan kita pun, saudara dan saya, siapapun dia, punya kesempatan yang sama untuk tetap memiliki masa depan. Kemarin kita memikirkan kita hari ini, kita ada di hari ini, kita memikirkan hari depan kita. Nah, saudara, demi meraih masa depan yang baik, yang cerah, semua orang berusaha bekerja keras. Para orang tua kita, bahkan mungkin kita sebagai orang tua akan berusaha menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anak, saudara-saudara kita, anak-anak kita kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Nah, bagi orang yang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekadar khayalan atau mimpi di siang bolong, mimpi semata, tetapi memang sungguh ada, karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Saudara perhatikan Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini adalah berita yang sangat menyenangkan hati, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari hidup yang terasa berat ini. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, betul, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang cerah? Bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang sesuai dengan rencana atau rancangan Tuhan atas kita? Nah, saudara, melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mengarahkan perhatian kepada didikan yang dari Tuhan. Mari saudara kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam Amsal. Amsal pasal 23 ayat 12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Amsal 23 ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi perhatikan ini, takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, saudara, ayat-ayat ini di dalam Amsal bicara soal ketaatan. Kalau Yeremia bicara bahwa masa depan itu ada dan itu dalam rancangan Tuhan, tapi Amsal lebih menegaskan soal masa depan yang bisa diraih itu ada jika kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Sikap iri kepada orang yang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri kita sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita telah terima dari Tuhan. Jadi syukuri apa yang ada padamu. Syukuri apa yang ada dalam genggaman tangan dan hidupmu. Syukuri berkat yang kau miliki. Jangan lihat orang lain, tetapi lihat apa yang Tuhan kasih kepadamu dan syukuri itu. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan, tanpa rasa takut dan khawatir, karena masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara, Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, masa depan kita ada. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau kita taat dan tunduk dengar didikan dan ajaran Tuhan. Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita.
dan menikmati hidup kita. Dengan demikian kita akan menjalani masa depan dan hari-hari hidup kita karena hati yang bersyukur dan tunduk taat pada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, di hari yang baru ini, di hari ini, ketika saudara dan saya merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat masa depan kita di dalam Tuhan. Kita melihat masa depan kita di dalam anugerah Tuhan. Kita melihat masa depan kita dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong kita untuk selalu memandang dan bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.